Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Bulandari Hasibuan dengan NPM 230810801031. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang telah saya buat, di mana PPT ini berisi rangkuman materi yang telah saya pelajari selama praktikum pemrograman Big Data. Ada banyak sekali materi yang sangat membantu saya dalam memahami statistika lebih lanjut atau pengolah data dalam jumlah yang besar maupun sedang ataupun sedikit dalam data gambar maupun data teks, karena di pemrograman data ini diawali dengan bagaimana cara mengeksplorasi data gambar, kemudian data gambar tersebut akan dibuat model klasifikasi, lalu berdasarkan model klasifikasi itu akan kita buat dashboard interaktif dengan Streamlit, kemudian nantinya akan menggunakan data teks dengan materi scraping data, lalu data teks tersebut akan dibersihkan, lalu diberi label, dan dilakukan analisis sentimen. Baik, mari kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengenalan dan eksplorasi data gambar. Pada pertemuan pertama ini diperkenalkan konsep dasar data gambar serta cara melakukan eksplorasi awal. Nah, materi ini meliputi bagaimana kita memilih dataset dari tema, visualisasi contoh gambar, analisis ukuran dan dimensi gambar, serta distribusi warna melalui histogram RGB hingga korelasi antar channel warna. Materi ini juga mempelajari cara mendeteksi outlier berdasarkan brightness, serta menilai kualitas dan keseimbangan dataset. Melalui materi ini, kami sudah memperoleh bagaimana cara dan memahami karakteristik dataset gambar, serta mengetahui langkah preprocessing yang diperlukan sebelum membangun model klasifikasi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, berikut adalah contoh gambar yang saya gunakan untuk laporan pertama saya, di mana saya menggunakan 4 kelas image classification, yaitu ada animal, fashion, food, dan nature. Di situ saya menampilkan juga berapa jumlah masing-masing gambar dan ukuran rata-ratanya. Nantinya dataset ini bisa digunakan untuk materi selanjutnya. Oke, masuk materi kedua, yaitu preprocessing dan model klasifikasi gambar. Pertemuan ini membahas proses pembangunan model dengan menggunakan dataset yang sebelumnya telah kita gunakan. Di sini sesuai dengan yang saya gunakan, saya mempunyai 4 kelas dan semuanya itu berisi 3.704 gambar. Nah, tahapan awal dari materi ini yaitu menyusun tabel ringkasan jumlah gambar dan ukuran file. Seperti yang gambar pada materi 1 sebelumnya, itu adalah tahapan awalnya. Kemudian dilakukan beberapa teknik preprocessing, yaitu membagi data menjadi 2, yaitu train dan test. Lalu dilakukan normalisasi pixel ke rentang 0 hingga 1. Kemudian akan dilakukan resize gambar agar seluruh input memiliki ukuran yang seragam sebelum masuk ke pemodelan CNN. Nah, arsitektur CNN yang digunakan itu mempunyai banyak sekali lapisan, dan lapisan tersebut tuh berbeda-beda tergantung dataset atau kasus yang kita gunakan. Dari yang saya punya, saya mendapatkan banyak sekali lapisan, dan itu bisa dilihat pada layar, itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, selain itu, model ini juga dilengkapi callback berupa early stopping untuk mencegah overfitting dan model checkpoint untuk menyimpan bobot terbaik selama pelatihan. Evaluasi model ini itu didapatkan berdasarkan yang saya punya pada laporan 1, dan itu bisa dilihat bahwa evaluasi model menunjukkan akurasi latih meningkat konsisten hingga di atas 90%, sedangkan akurasi validasi stabil di kisaran 65%. Nah, nantinya hasil-hasil tersebut akan disimpan dalam format H5 sebagai keluaran akhir praktikum. Oke, materi ketiga yaitu anotasi gambar, di mana anotasi gambar ini adalah kita membuat shape atau bisa dibilang kita mempeta-petakan objek dari gambar yang kita punya. Nah, seperti yang saya punya tadi ada 4 kelas, itu ada kelas animal, fashion, food, dan nature. Itu nantinya saya mempunyai masing-masing gambar yang akan saya petak-petakin dan membuat kelasnya masing-masing gitu. Tahapan anotasi ini kita menggunakan model YOLO untuk materi selanjutnya.
Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh bagaimana kita menganotasikan gambar. Kita harus betul-betul mempaskan petakan itu dari objek, karena itu akan sangat mempengaruhi akurasi yang akan kita dapatkan untuk analisis selanjutnya. Oke, materi keempat yaitu deteksi objek dengan YOLO V8. Materi ini yang bahas proses pelatihan deteksi menggunakan YOLO V8, di mana YOLO V8 ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama yaitu backbone untuk ekstraksi fitur awal melalui conv, C2F, dan SPPF. Kemudian ada NEC yang menggabungkan fitur multilevel menggunakan kombinasi FPN, PAN, upsample, concat, dan C2F. Terakhir ada detection heat yang menghasilkan prediksi akhir pada 3 skala, yaitu straight 8, 16, 32, yang digunakan untuk objek kecil hingga besar. Inilah tadi bentukannya setelah kita anotasi gambar. Dia bakal mendeteksi berdasarkan kelas yang kita buat. Jadi saya tuh ada beberapa bagian yang saya petakan tuh tidak sesuai sehingga ada akurasi 0,31%. Karena itu terlalu banyak bagian yang bukan hanya makanan. Oke. Nah, alur deteksi objek YOLO ini yang pertama itu input data. Data yang kita input adalah data yang sudah kita anotasikan seperti materi sebelumnya. Itunya nanti kita akan preprocessing. Di sini sintak akan dibuat agar bisa membaca file yang diberikan dan mengubah format ke RGB. Setelah itu mengatur ukuran sesuai dengan kebutuhan model. Yang ketiga yaitu model loading. Yang keempat yaitu proses inferensia. Di sini model akan menjalankan tahap internal yaitu ekstraksi fitur, prediksi bounding box, perhitungan confidence, serta penentuan kelas objek. Nantinya akan didapatkan output yaitu lokasi bounding box, nama kelas, dan confidence score. Yang kelima yaitu post processing. Sistem melakukan non-max suppression atau prediksi yang tumpang tindih dibuang dengan NMS. Kemudian confidence rendah akan dihapus sehingga akan mendapatkan hasil yang sudah diseleksi. Kemudian yang keenam adalah visualisasi hasil, di mana bounding box yang kita dapatkan pada tahap 4 tadi itu meliputi kotak warna, label, dan confidence score. Terakhir adalah output. Output adalah hasil akhir yang akan didapatkan, yaitu berisi gambar yang sudah terdeteksi, lalu ada informasinya, dan ada confidence-nya juga, atau akurasinya. Oke, materi kelima yaitu pembuatan dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Nah, materi ini tuh membahas bagaimana pembuatan aplikasi dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Dashboardnya akan dibuat dengan berisi bagaimana cara mendeteksi gambar dan mengetahui itu gambar termasuk dalam kelas apa gitu. Tahapan pengerjaan itu mencakup halaman, membuat model, lalu ada dashboard juga dirancang untuk menampilkan hasil prediksi secara langsung. Nah, alur pembuatan dashboard yang pertama yaitu membuat akun GitHub. Akun GitHub ini dibuat melalui website atau aplikasi menggunakan email kalian. Lalu nanti kita akan membuat repositori baru, di mana repositori ini itu berisi file pendukung. File ini tuh sudah ada di dalam laptop atau komputer kalian, di mana satu file itu berisi 4 hal penting. Yang pertama yaitu model yang sudah dilatih. Model yang sudah dilatih kita itu ada model dalam bentuk base dan bentuk H5. Lalu ada file dashboard atau sintaks yang akan kita gunakan agar terbentuklah dashboard interaktif. Kemudian ada sample image. Sample image ini adalah contoh gambar dari masing-masing kelas yang kita punya. Minimal ada 10 gambar. Lalu ada sample image lalu ada requirement text yang berisi library yang kita perlukan. Library ini harus sesuai dengan dashboard. Jangan tidak sesuai karena itu berpengaruh penting pada tahap selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu menyusun dashboard Streamlit. Itu ada beberapa komponen, ada ST title, ST header, ST file, ada ST image, dan banyak sekali komponen-komponen lainnya tergantung kalian ingin membuat dashboard yang seperti apa gitu. Yang kelima itu deploy di Streamlit
Code. Repository GitHub kemudian dihubungkan ke Streamlit Code untuk menjalankan aplikasi secara online. Nanti otomatis akan membaca requirement text dan file utamanya. Lalu dashboard sudah siap digunakan. Nah, nantinya terbentuklah dashboard yang kita mau, di mana dashboard itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi gambar sesuai dengan dataset yang kita punya. Kalau bisa dalam dashboard itu nantinya bakal dikasih penjelasan sedikit, ini tuh untuk mendeteksi apa. Jadi pengguna akan tahu harus masukkan gambar seperti apa gitu. Dan materi ini menghasilkan beberapa output seperti pada layar. Ini merupakan dashboard yang telah saya buat dan bisa dibilang dashboard ini sangat memberi pengalaman baru bagi saya. Dan saya sangat senang bisa mempelajari hal ini. Oke, masuk ke materi 6, yaitu scraping data. Nah, scraping data ini tuh membahas tentang bagaimana kita mengambil data teks dari internet menggunakan teknik web scraping. Nantinya, data ini kita ambil dari aplikasi yang ada di Google Play Store. Nanti setelah itu, data itu akan kita analisis, terus nanti kita ambil datanya itu dan kita simpan dalam format CSV untuk analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya, materi terakhir yaitu analisis sentimen. Materi ini berfokus pada proses pelabelan data teks hasil scraping yang telah diproses dari materi sebelumnya. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami bagaimana persepsi pengguna, apakah cenderung positif, negatif, atau netral, serta mengevaluasi performa beberapa model machine learning dalam mengklasifikasikan sentimen. Nah, setelah pelabelan selesai, tahap berikutnya adalah pemisahan dataset menjadi train, test, split. Nah, pembuatan factory juga akan dilakukan, lalu juga akan dilakukan pembangunan 3 model klasifikasi yaitu logistic regression, random forest, dan XGBoost. Setiap model akan dilatih menggunakan representasi teks yang telah ditransformasi menjadi fitur numerik. Nanti akan didapatkan hasil evaluasi, visualisasi, serta model digunakan ini dan contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengetes atau mencoba prediksinya apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Berikut adalah hasil pembelajarannya. Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa mayoritas pengguna memberikan evaluasi positif, di mana model bekerja dengan akurasi tinggi dan teknik visualisasi teks memberikan gambaran yang jelas mengenai bahasa yang sering digunakan dalam penulisan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Photomath dan dapat dilihat inilah output yang didapatkan dari pembelajaran materi 7. Oke, saya rasa segitu saja penjelasan saya mengenai rangkuman materi yang telah diajarkan pada pemrograman Big Data. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan baik disengaja maupun tidak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.